Nggak kedengeran suaranya. Oke, sorry, lupa dibuka mute-nya. Saya share screen dulu. Uh, jadi tema kita yang lalu adalah mengerjakan keselamatan. Bukan supaya keselamatan yang kita kerjakan itu membuat kita menjadi selamat, begitu. Tidak. Tetapi sebaliknya kita sudah selamat dan kita diminta, tanda kutip, mengisi keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi ilustrasi yang paling sederhana itu ilustrasi apa namanya pelajaran dulu PMP sih gitu, mengisi kemerdekaan di dalam dengan pembangunan di segala bidang untuk kepada masyarakat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kurang lebih analoginya sama. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Jadi gunakan dan isi kemerdekaan kita dari dosa itu dengan sesuatu yang Tuhan kehendaki, dengan sesuatu yang tujuan di mana, cita-cita di mana keselamatan itu diberikan. Jadi ingat, keselamatan itu bukan tujuan akhir dari perjalanan rohani manusia. Perjalanan akhir dari perjalanan rohani, akhir rohani dari manusia adalah bagaimana manusia nanti dengan sempurna di dalam keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu bersekutu dengan Tuhan dan menikmati Tuhan, relasi dengan Dia selama-lamanya. Jadi apa tujuannya kita diselamatkan agar kita bisa berelasi dengan yang Maha Kudus itu. Gitu. Nah, Paulus menasihatkan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan nasihatnya tidak berhenti sampai sekedar kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar saja. Tetapi nasihat itu berlanjut begitu, masih ada sambungannya. Ya apa? Lakukanlah kalimat dari Paulus kemudian adalah lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang saat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku, Paulus, dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Jadi sekali lagi, ketika kita mengerjakan keselamatan di dalam Kristus, bukan untuk selamat sekali lagi, tapi karena kita sudah selamat, kita dipanggil untuk mengerjakannya dengan takut dan gentar. Sebuah sikap yang penuh dengan hormat dan menghargai karya Allah yang karya keselamatan yang sudah Allah kerjakan bagi kita. Jadi ibaratnya begini, kita diberikan satu misal kayak contoh yang pernah saya kerjakan adalah misal ketika orang tua saya sudah memberikan pendidikan, menyekolahkan saya, maka tanggung jawab saya adalah bersekolah, gitu. Bukan menyia-nyiakan kerja keras mereka dengan tidak bersekolah, dengan bermalas-malasan. Gitu. Kalau perlu cepat lulus, gitu. Supaya apa? Supaya tidak membebani, lebih membebani orang tua kita, begitu. Biaya kuliah kan sekarang mahal, begitu. Dan lakukan takut dan gentar itu, sikap hormat dan penghargaan terhadap karya Allah itu lakukan dengan penuh semangat dan kemandirian. Memang kita bicara begini, apakah kemandirian itu sesuatu yang
otomatis begitu kita harus bisa lakukan dan kita akan lakukan? Jawabannya tentu saja tidak. Gitu. Seorang yang anak-anak rohani, saya tidak mengatakan kekanak-kanakan ya, tapi anak-anak rohani dalam hal ini orang Kristen lahir baru. Sama seperti seorang anak kecil yang baru lahir, dia memiliki kebergantungan, begitu. Memiliki satu sikap yang sangat amat membutuhkan orang lain untuk dituntun, untuk diajar, untuk diingatkan, dan seterusnya. Tetapi secara proses dan progres, itu sesuatu yang tidak boleh selalu ada di dalam kehidupan seorang yang lahir, seorang Kristen yang lahir baru dan berproses begitu. Satu hamba Tuhan memberikan satu ilustrasi yang menarik, begitu. Bukan satu sih, beberapa saya mendengar ilustrasi yang sama, jadi saya pakai aja. Kalau kita punya anak umur 6 bulan, 3 bulan begitu, dia tidak bisa jalan, tidak bisa ngomong, cuman bisa merangkak dan sebagainya, tertawa dan menangis, cuman itu doang. Ya tentu saja kita melihatnya sebagai sebuah kelucuan begitu. Kita tidak khawatir, kita tidak takut. Kenapa? Ya karena kalau anak umur 3 bulan, 6 bulan ya begitu tingkahnya begitu. Itu wajar. Tetapi kalau anak kita mungkin usia 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun cuman bisa merangkak, tertawa dan menangis, tidak bisa bicara dan sebagainya. Apakah kita akan bersukacita sama sukacitanya? Toh ya dulu ya, mereka si anak itu merangkak dengan rangkaan yang sama, dengan tertawaan yang sama. Tidak ada yang berubah. Kenapa? Kalau dulu kita bisa bersukacita, senang melihat tingkah laku semacam itu, tetapi kenapa sekarang kita tidak bisa bersukacita dan senang melihat tingkah laku yang sama dengan beberapa tahun yang lalu? Permasalahannya adalah bukan tingkah lakunya yang sama, tetapi tingkah laku yang sama itu ditampakkan dan dikerjakan pada usia yang berbeda. Nah, itu. Jadi kita tidak bisa lagi bersukacita sama. Kalau orang yang kekristenannya sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh-puluh tahun begitu, masih saja bergantung kepada hamba Tuhan, bergantung kepada orang, kepada pemimpin-pemimpin rohaninya, itu mengenaskan. Makanya penulis Ibrani mengatakan, kamu tuh seharusnya sudah jadi guru, tapi kenapa kamu itu masih minum susu begitu? Itu satu kesedihan. Kenapa? Karena di dalam level tertentu, usia pertobatan tertentu, meskipun tidak semua orang akan sama dan tidak ada paten kalau 10 tahun harus menjadi gini begitu. Tetapi ada kemajuan-kemajuan dan tanggung jawab pelayanan yang lebih, yang berani diemban dan bisa diemban. Kadang orang berani tetapi belum tentu bisa. Nah, itu mengenaskan kalau kita masih terus-menerus bergantung dan sebagainya. Tujuan dari pertumbuhan rohani, demikian juga pelayanan gereja adalah membuat jemaat yang tadinya tidak bisa apa-apa di dalam kelahiran baru karena masalah kelahiran baru mereka menjadi jemaat yang bisa untuk melayani dengan lebih mandiri begitu. Dulu maaf ya, saya pakai kata membebani begitu. Di dalam relasi dengan hamba Tuhan misal, atau pemimpin-pemimpin gereja, majelis dan pengurus dan sebagainya. Dulu mereka membebani hamba Tuhan, membebani majelis. Tetapi tidak boleh terus-menerus hanya menjadi orang yang membebani begitu, tetapi harus bergeser menjadi apa? Rekan kerja. Sama seorang anak kecil pun dulu, saya sekali lagi maaf ya pakai kata membebani ya, membebani orang tuanya, tetapi itu harus bergeser. Semakin besar dia harus bisa menjadi rekan kerja bagi orang tuanya, dan itu yang terjadi di dalam jemaat Filipi. Mereka sudah bergeser, maka ada yang menjadi penatua dan sebagainya, mereka ikut ambil bagian
di dalam pelayanan, dan itu membuat Paulus bersukacita melihat pertumbuhan rohani. Paulus melihat berarti ada karya Allah, karya Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Dan pertumbuhan pergerakan menuju kemandirian itu, begitu kan? Dulu sering diingatkan, sekarang tidak perlu lagi diingatkan, tetapi punya inisiatif, proaktif. Nah, itu kedewasaan. Itu keluar dari hati yang mencintai Tuhan, bukan hati yang dipaksa, bukan hati yang terpaksa, bukan sesuatu yang tunggu disuruh begitu. Misal mengajak, ayo ikut PA, tidak perlu disuruh, itu kedewasaan begitu. Kalau kita masih perlu disuruh untuk ngajak orang PA, mempromosikan, diingatkan, nah itu itu yang sebenarnya memperlihatkan hati kita di mana begitu. Untuk hati misi kita untuk mengajak orang mendekat kepada Tuhan. Nah, itu di mana? Jadi pertumbuhan, kedalaman relasi dengan Tuhan adalah sesuatu yang seharusnya keluar dari hati yang mencintai Tuhan dan mencintai orang-orang yang dicintai Tuhan, membawa mereka semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, lalu Paulus masih menambahkan kemudian di dalam kalimat yang lalu itu, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi, dan bagi saya, frase tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan adalah sebuah praktika atau konsekuensi dari ketika itu sesuatu yang baik itu, sesuatu yang dilakukan itu muncul dari dalam hati yang mencintai Tuhan. Jadi apa tanda ada kesatuan, gitu kan? Ada satu tujuan, satu hati dan sebagainya. Tidak ada sungut-sungut. Apa tanda mengerjakan keselamatan dari isi hati? Tidak ada perbantahan, begitu. Nah, ini praktika yang sepele, tetapi mewakili bagaimana, menunjukkan bagaimana kondisi hati kita terhadap pertumbuhan rohani atau pelayanan atau apapun yang Tuhan panggilkan dalam kehidupan kita. Nah, kata bersungut-sungut itu seperti apa sih? Bersungut-sungut itu memakai kata ini, logosmos. Nah, artinya itu murmuring, yaitu bersungut-sungut itu, muttering begitu, grumbling, ngedumel begitu. Nah, murmuring, muttering, and grumbling itu seringkali dianggap sebagai sebuah aktivitas suara, begitu kan, atau mulut. Nah, muttering itu kan berkomat kamit begitu. Jadi nggak ada suaranya, tapi mulutnya begitu kan. Nah, cuman yang dimaksudkan itu bukan sekedar aktivitas yang nampak dengan suara atau gerakan bibir. Tetapi apa yang terjadi di situ, yang dimaksudkan di situ adalah a secret debate, a secret displeasure, not openly avowed. Jadi bersungut-sungut di dalam hal ini bukan sekedar sesuatu yang dinampakkan secara jasmania, tetapi ada perdebatan yang rahasia di dalam hati. Ada ketidaksukaan yang tidak secara terbuka dinyatakan. Jadi apa istilahnya? Itu kayak orang membicarakan orang lain di belakang, tetapi ini bukan dengan orang lain, tetapi dengan diri kita sendiri begitu. Itu kok gereja kok kayak gitu sih, hamba Tuhan kok kayak gitu sih, masa programnya begitu sih, anunya lah, hal semacam itu yang, tapi itu di dalam hati. Mungkin cuma kita aja yang tahu dengan Tuhan, ya dengan setan satu lagi mungkin begitu. Nah, tetapi itu yang Paulus nasihatkan jangan sampai terjadi hal-hal semacam itu. Jadi Paulus bukan sekedar menasihatkan sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan fisik, tetapi apa yang terjadi di dalam hati. Jadi menggerutu bersungut-sungut tidak harus diungkapkan di dalam hal ini. Ketika Paulus jangan bersungut-sungut, artinya jangan melakukan a secret debate.
Jangan mendebat di dalam hati. Jangan ada ketidaksetujuan dan ketidaksukaan di dalam hati. Gitu. Bukan sekedar sesuatu yang di mukanya jadi cemberut dan sebagainya. Tidak perlu menjadi seperti itu. Begitu. Yang dilarang Paulus adalah ketika ada perdebatan, ketidaksetujuan dan ketidaksukaan di dalam hati itu kalau mau bertumbuh mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, ya jangan ada itu. Begitu. Kenapa? Meskipun kelihatannya kita hormat, kita nurut, begitu kan, dengan pemimpin kita, gitu misal. Tetapi di dalam hati kita ada perdebatan, ketidaksetujuan dan ketidaksukaan. Itu bukan lagi sebuah bentuk penghargaan sebenarnya, begitu. Hanya itu sebuah bentuk yang tidak menghargai dan tidak menghormati, tetapi tidak dinyatakan secara fisik, hanya ada di dalam hati. Nah, berbantah-bantahan, dialogismos. Nah, the thinking of a man deliberating with himself, a tough inward reasoning. Jadi sesuatu yang sekali lagi, sebentar, baterai habis. Nah, sesuatu yang apa ya, mempertanyakan begitu. Ada suatu reasoning itu alasan, desain, tujuan yang berbeda, mempertanyakan tentang apa itu benar atau enggak, begitu kan, meragukan, arguing, sekali lagi berargumen. Nah, hal semacam ini juga Paulus peringatkan, jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan berelasi untuk mengerjakan keselamatan bersama-sama. Jadi yang Paulus kehendaki adalah sekali lagi dia ingin mengatur satu kondisi hati, satu kondisi pikiran yang benar-benar satu hati, satu pikiran, gitu. Kita bisa bekerja sama, kita bisa berada di dalam perahu yang sama, tetapi belum tentu kita bisa memiliki sukacita yang sama di dalam mengerjakan hal yang sama. Nah, Paulus tidak mau itu terjadi. Yang Paulus kehendaki adalah kamu bekerja bersama, kamu sukacita bersama. Jangan ada perdebatan, jangan ada perbedaan yang sifatnya signifikan. Yang satu mau ke kanan, yang satu ke kiri. Yang satu akhirnya ikut ke kanan. Karena apa? Karena ikut. Begitu. Nah, orang-orang semacam ini yang ikut tetapi hatinya tidak satu, itu sulit dikasih tanggung jawab. Kalau dikasih tanggung jawab, dia tidak akan berjalan dan kemudian dilepas. Biasanya tidak akan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena apa? Filosofi berpikirnya berbeda. Begitu. Nah, di dalam gereja, saya pernah diberitahu seorang hamba Tuhan, benar juga begitu ya. Hampir selalu ada orang yang semacam ini, hampir selalu. Pertama adalah ya ini enggak, yang pertama ini enggak selalu ada sih memang, terutama kalau gereja kecil. Kalau gereja besar mungkin ada, tapi sedikit sekali. Mungkin satu gereja cuma satu orang, gitu. Ya itu atau lagi mungkin enggak ada sama sekali. Nah, tipikal berkaitan dengan visi. Ada orang yang bisa mengeluarkan visi. Dia punya visi. Visi beda dengan mimpi menurut saya. Visi seorang yang punya visi, dia realistis, tentu di dalam konteks ideal begitu. Dia tahu ini sesuatu yang harus dicapai dan bisa dicapai. Terus orang yang punya visi, dia tahu jalan menuju ke sana, bukan sekedar mimpi. Aku kepingin gini terus menuju ke sana gimana? Nggak tahu begitu. Orang yang punya visi, misal kayak orang dari Bandung mau ke Semarang, dia tahu kalau mau ke Semarang itu harus lewat Cirebon, Tegal, Pekalongan dan sebagainya begitu. Kalau punya mimpi saya kepengen ke Semarang, tapi Semarang di mana? Enggak tahu begitu. Bagaimana ke sana? Apalagi enggak tahu. Nah, itu. Jadi ada orang yang bisa menghasilkan visi, mengeluarkan visi, dia bisa menuntun orang kalau mau ke sana tahapannya ini yang dilakukan ini. Kita coba lakukan dalam waktu beberapa tahun ini mungkin bisa. Tahapannya ini itu visi. Nah, tipikal yang kedua, nah sekali lagi tidak semua orang bisa dan tidak semua gereja punya. Saya bilang mungkin di gereja cuma punya satu, begitu atau bahkan tidak punya. Nah,
Bisa jadi lebih. Nah, tipikal yang kedua adalah seorang yang bisa menangkap visi. Dia tidak bisa menghasilkan sendiri, dia tidak bisa berpikir begitu. Tapi ketika dia diceritain visi, oh dia langsung nangkep, oh ngerti. Dan dia bisa bekerja bersama-sama. Kalaupun didelegasikan, diberikan wewenang, tanggung jawab, dia bisa mengerjakannya sesuai dengan apa yang pemilik visi itu mau. Kenapa? Karena dia menangkap. Tapi dia tidak bisa menghasilkan sendiri. Kalau suruh mikir juga tidak bisa, tetapi dia mudah untuk mengerti. Nah, orang semacam ini adalah orang yang bisa dijadikan rekan kerja. Pertama, begitu kan? Cari orang yang semacam ini dulu kalau mau bekerja. Tapi bukan, oh ngerti Pak, saya ngerti maksud Bapak, tapi suruh kerja tidak mau. Nah, itu namanya bukan orang yang menangkap visi, begitu. Lalu tipikal ketiga, orang yang apa namanya, nggak bisa nangkap visi. Cuman bisa disuruh begitu. Ya, oke lah, saya nggak ngerti maksudmu apa, tapi kamu mau apa tak dukung. Saya disuruh tak jalanin begitu. Nah, ini biasanya lebih banyak nih begitu. Nah, itu yang berikutnya. Orang semacam ini tidak bisa dijadikan pemimpin ya, dia akan bingung begitu. Nah, lalu yang keempat, ini yang ketiga itu cukup banyak biasanya. Yang keempat itu ya kadang sedikit, tapi kalau banyak bahaya begitu. Orang yang tidak tahu visi, tidak ngerti visi, tidak bisa nangkep visi, tidak mau kerja visi, tidak mau bekerja, tapi cuman membantah, ngedumel, kontraproduktif, ya itu aja yang dikerjakan begitu. Nah, saya tidak tahu kita berada di posisi yang mana di keempat itu. Tetapi Paulus mengatakan bahwa kalau kita mau bertumbuh, jangan ada perbantahan, jangan ada sungut-sungut begitu. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh berdiskusi, memberikan argumen. Sekali lagi, bukan poin saya di situ. Bukan poin saya di situ. Itu nanti saya singgung sedikit. Nah, kenapa? Karena ketundukan itu adalah karakter Kristus. Kristus tidak pernah mendebat dan meragukan Bapa. Mosok gua yang mati sih, masa nggak salah atau Tuhan, Bapak ini apa? Saya lahir di kandang, saya sudah mau jadi manusia, sudah untung loh. Masa masih disuruh lahir di kandang? Tidak salah, tak? Begitu kan? Kristus tidak pernah lakukan itu. Ketundukannya tanpa mendebat, tanpa meragukan. Even bahkan ketika dia berdoa di Taman Getsemani sekalipun, kiranya cawan ini lalu daripadaku, itu pakai kata kiranya, tetapi kehendakmu yang jadi. Dia menyerahkan. Dan ketika Bapa memutuskan Yesus tetap mati di kayu salib, dia tidak mendebat dan tetap menjalankan kehendak Bapa dengan ketaatan. Kenapa? Bukan ketaatan yang buta, tetapi Kristus kenapa tidak mendebat dan tidak meragukan Bapa? Karena dia tahu pikiran Bapa, dia tahu isi hati Bapa, dia tahu rencana Bapa. Jadi kita dipanggil untuk tidak bersungut-sungut dan tidak mendebat. Sama seperti Kristus yang tidak bersungut-sungut dan tidak mendebat Bapa. Bukan karena sebuah ketaatan dan ketundukan yang buta. Tetapi tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan karena kita mengerti dengan baik apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dicapai. Kalau tidak mengerti gimana? Ya sudah, terpaksa nurut aja sama orang yang mengerti. Tetapi sekali lagi, bukan sebuah ketaatan yang tanpa sikap kritis secara manusiawi. Kenapa? Karena kita, pemimpin kita pun juga manusia yang berdosa. Nah, pertanyaannya kita adalah ketika kita mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan, apakah itu dilakukan dengan sekedar taat kepada Tuhan? Tentu kalau pada Tuhan sekedar taat, tetapi bagaimana kita tahu perintah Tuhan? Seringkali kita memperolehnya melalui apa? Pemimpin-pemimpin di gereja atau di rumah, kepala keluarga, dan sebagainya. Nah, apakah kita melakukannya dengan satu hal yang mengenal isi hati mereka, mengenal selera mereka, mengenal isi hati Tuhan, mengenal selera Tuhan di dalam kehidupan kita yang berjuang untuk mengerjakan, mengisi keselamatan yang sudah Tuhan
berikan. Kalau kita mengenal, memahami isi hati Tuhan, maka kita tidak akan bersungut-sungut. Maka kita tidak akan berbantah-bantahan. Kita akan mengenali kebenaran firman Tuhan di dalam pemikiran orang lain sekalipun. Jadi Tuhan kan tidak bicara kepada kita secara audible. Tiba-tiba kita mendengar suara, begitu kan? Nah, seringkali itu disampaikan, entah itu melalui khotbah, entah itu melalui sharing, entah itu melalui diskusi atau ngobrol, begitu kan, yang ringan, informal, ringan, tetapi bermakna. Nah, apakah kita sanggup mengenali kebenaran firman Tuhan, visi Tuhan, rencana Tuhan di dalam perkataan-perkataan dan pemikiran-pemikiran orang lain? Nah, baik di dalam gereja maupun keluarga, ketika kita mendidik anak dan sebagainya, kita berjalan berdasarkan teologi berdasarkan kemudian melahirkan filosofi melahirkan strategi. Nah, orang yang tahu teologianya, mendidik anak, teologi pelayanan, tahu filosofi pelayanan, dia tidak akan bermasalah relatif tidak akan bermasalah di dalam strategi pelayanan. Contoh, kita buka Efesus 4 ayat 12 misalnya. Ini yang pernah saya khotbahkan, saya mau ulang sebentar. Efesus 4 ayat 12. Minta seorang baca yuk. 11 atau 12 ya, sebentar. Efesus. Iya, betul. 11 12. Efesus 11 12. Maaf. Efesus 4 11 12. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Salah Pak. Efesus 4 11 12. Dan ialah yang memberikan. Efesus bukan Filipi. Dan ialah yang memberi baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, jadi apa fungsi rasul, nabi yang sudah tidak ada lagi secara jabatan, lalu pemberita Injil, gembala, dan pengajar? Untuk memperlengkapi, bukan sekedar melayani. Untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi siapa yang bekerja? Bukan gembala, pengajar, pemberita Injil. Tetapi mereka membuat jemaat itu, orang-orang kudus itu mampu bekerja. Jadi gereja bukan memaksimalkan hamba Tuhan. Jemaat bukan memaksimalkan majelis. Tetapi hamba Tuhan memaksimalkan majelis. Hamba Tuhan memaksimalkan jemaat. Nah, itu teologi pelayanan. Teori apa? Gitu. Nah, filosofi pelayanannya adalah mari kita menggeser jemaat dari yang bergantung, itu tidak bisa dihindari terus terang begitu ya. Jadi kita tidak boleh alergi dengan jemaat yang bergantung. Karena apa? Karena masalah kelahiran baru. Tidak bisa dihindari, sekali lagi. Tetapi itu digeser untuk menjadi jemaat yang masing-masing di jemaatnya itu. Digeser menjadi jemaat yang mandiri. Nah, itu tugas gereja. Mas, suaranya masuk. Itu tugas gereja, itu tugas majelis, itu tugas hamba Tuhan, memaksimalkan. Nah, maka di dalam strategi-strategi pelayanan yang terjadi adalah, nah, satu contoh begini. Yang saya sama istri terapkan, misal di dalam, saya sudah sharingkan itu di rapat majelis. Petugas untuk liturgos misal di persekutuan doa gitu. Kita mulai geser begitu kan. Pembicara persekutuan doa tadinya semuanya hamba Tuhan, sekarang digeser. 1 bulan dikurangi 1 untuk majelis berkhotbah. Majelis yang tadinya liturgos perlahan digeser untuk dibawa menjadi pengkhotbah begitu kan, awam.
Nah, lalu siapa yang ngisi ini? Liturgosnya, petugasnya, jemaat. Misalnya. Jadi saya sudah ngomong sampaikan ke majelis saya tugaskan dulu sebagai liturgos karena ini peralihan. Tapi kalau sampai jemaat bisanya diatur waktu, bisanya di jadwal yang sudah diisi majelis harus berani, harus mau dibatalkan. Mereka bilang dengan sukacita, Pak. Begitu. Kenapa? Karena apa ya istilahnya, wadah pelayanan itu utamakan dulu buat jemaat begitu. Majelis mah sudah, apalagi hamba Tuhan sudah tidak kekurangan begitu tempat pelayanan, mereka sudah cukup sibuk begitu. Justru mereka butuh rekan-rekan kerja. Nah, itu strategi pelayanan. Kenapa? Karena disesuaikan dengan filosofi pelayanan yang muncul dari teologi Efesus 4 ayat 11-12 gitu loh. Maka ketika kalau kita mengerti filosofi ini, kita tidak akan lebih mengutamakan porsi pelayanan itu untuk jemaat gitu. Apalagi yang selama ini kurang aktif, mumpung bisa berikan kepada mereka terlebih dahulu. Nah, Pak, saya sudah persiapan gimana? Ya, itu yang namanya pikul salib, yes, mundur jadwalnya dimundurkan dan sebagainya. Demi apa? Demi orang lain terlibat lebih aktif di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, itu menggeser dari ketergantungan menjadi kemandirian. Jadi anak menjadi dewasa. Jadi maaf sekali lagi, beban menjadi rekan kerja. Nah, Filipi 2 ayat 14. Karena membantah seringkali yang dimaksudkan adalah kita bertentangan dengan apa yang Paulus sudah nasihatkan sebelumnya di pasal 2, di ayat 2, pasal 2. Tidak sehati sepikir, dan seringkali itu apa? Karena egoisme pribadi. Nah, sekali lagi ini yang saya katakan, hati-hati, bukan berarti sama sekali tidak boleh berdiskusi, mengkritik atau mengkritisi demi sebuah kemajuan. Sekali lagi, tidak ada sungut-sungut dan tidak ada bantah-bantahan. Bukan berarti dipahami tidak boleh bertanya, tidak boleh berdiskusi. Tetapi lakukan itu untuk sebuah kemajuan. Bukan karena kemalasan begitu. Banyak hal ya. Kita mendebat karena kita tidak mau terlibat. Kalau kita setuju nanti disuruh ikut begitu, daripada saya terpaksa ikut dan saya tidak suka, lebih baik saya bilang tidak setuju begitu. Nah, itu yang seringkali terjadi dan itu yang dikritisi Paulus. Jangan seperti itu. Tetapi kalau sebuah pemikiran ada lubang begitu yang harus diisi, ada kekeliruan, lah itu silahkan ada argue, ada diskusi untuk apa? Menyempurnakan. Kenapa? Karena itu cocok dengan semangat Filipi 2 ayat 1. Di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh untuk tujuan bersama. Strategimu itu ada yang keliru loh. Yang betul kayak apa? Kayak begini-begini. Nah, itu perlu begitu. Itu bukan perbantahan yang dimaksudkan Paulus. Kenapa? Karena itu dari hati yang ingin memajukan, hati yang ingin terlibat dengan benar, hati yang ingin bersama-sama bekerja. Yang ini yang tidak mau diajak, tidak tertarik dan sebagainya. Begitu. Dan itu bukan sekedar membawa kerugian bagi seluruh komunitas atau pekerjaan Tuhan. Bukan. Poin Paulus adalah kalau kita sering bersungut-sungut dan membantah, berbantah-bantahan, itu menghambat pertumbuhan imanmu sendiri. Sekali lagi, nasihat Paulus bukan sekedar ditujukan kepada sebuah komunitas secara total, tetapi juga secara ditujukan kepada individu-individu di dalam komunitas itu. Jadi yang rugi bukan sekedar seluruh komunitas. Kenapa? Karena ada orang-orang yang kontraproduktif. Tetapi ketika kita melakukan tindakan yang kontraproduktif terhadap komunitas itu, tidak perkenan Tuhan, kita sendiri yang juga rugi. Kenapa? Karena otomatis kita tidak akan terlibat. Karena otomatis kita tidak akan menikmati melayani. Dan itu membuat kita semakin undur di dalam pekerjaan Tuhan dan di dalam apa?
mengerjakan keselamatan yang kita coba kerjakan gitu. Bayangkan ketika kita mencoba bertumbuh, kita menghadapi tantangan, cobaan, godaan, kita bersungut-sungut, terus berbantah-bantahan, saya kan lahir baru, nggak apa-apalah jatuh dan sebagainya. Roh Kudus orang lahir baru sama Roh Kudus orang yang dewasa rohani itu kuasanya sama loh. Jangan dibilang beda loh. Yang membedakan adalah respon kita terhadap kuasa dan karya yang sama dari Roh Kudus yang sama itu. Jadi Roh Kudus yang bekerja di dalam orang yang lahir baru, kuasanya tidak dikurangi gara-gara kamu lahir baru, maka kamu tak kasih kuasa kecil untuk melawan dosa. Enggak. Kuasanya sama. Yang membedakan seringkali apa? Responnya kita kepada kekuatan Roh Kudus itu yang berbeda. Yang satu mudah taat, yang satu bantah dulu. Terus yang kedua, pencobaan yang disediakan untuk orang yang lahir baru biasanya lebih kecil dibanding orang. Kenapa? Karena itu tukang bantah, masihan begitu. Jadi masih belum banyak ngerti. Jadi meskipun diberikan sesuatu apa ya? Kayak misal gini. Saya tidak meremehkan atau mengecilkan, maaf ya, pedagang kaki lima begitu. Tapi coba, misal ya, pedagang kaki lima dikasih modal 10 miliar, belum tentu loh dia ngerti bagaimana memutarkan uang 10 miliar itu. Maaf sekali lagi bukan mengecilkan ya. Tetapi sebuah pengusaha besar dikasih modal 100 triliun, dia bisa tahu caranya ini pos-posnya bagaimana, mungkin juga bisa aja kurang begitu. Jadi bukan karena ini, tapi kemampuannya untuk meresponi itu yang kurang gitu. Nah, itu wajar, tetapi bukan berarti baik dan harus selalu kita berdiam di situ gitu. Supaya apa? Kita tidak bersungut-sungut, dan supaya apa? Kita tidak dengan tindakan kita tidak berbantah-bantahan. Tujuannya adalah supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Jadi sekali lagi ingat, itu yang saya katakan begitu. Apa sih? Mengapa kita dipanggil untuk tunduk kepada pemimpin? Kenapa kita dipanggil untuk tunduk kepada Tuhan? Bukan kita melakukan itu dengan sukacita, tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Supaya apa? Supaya kita, nah kamu kan jangan bersungut-sungut, kamu jangan berbantah-bantahan. Supaya apa? Supaya kamu yang jangan berbantah-bantahan dan jangan bersungut-sungut itu tiada beraib dan tiada bernoda. Bukan berarti kalau kita tidak membantah, tidak bersungut-sungut, otomatis kita menjadi kudus dan tidak bercacat. Ya enggak begitu. Gitu kan? Otomatis kita hidupnya jadi benar. Karena apa? Karena ikut apa kata pemimpin di gereja maupun di keluarga. Maksudnya ayah, pemimpin itu bisa anak kepada ayah, istri kepada suami. Atau yaitu tadi, di dalam gereja misalnya. Tentu tidak otomatis. Nah, relasi-relasi ini yang nanti saya bahas di ibadah tanggal 8. Jadi kita tidak akan dalami itu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya membawa kita kepada pertumbuhan rohani. Sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Nah, Paulus mencoba membandingkan di situ. Kamu itu tanda kutip ya, sekarang bercela, begitu. Ada celanya, maka kamu harus bertumbuh. Makanya bertumbuhlah dengan cepat. Makanya untuk mempercepat jangan bantah, jangan bersungut-sungut. Supaya apa? Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Itu senada dengan apa yang Paulus katakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kamu harus beda. Begitu. Jadi mari kita hidup berorientasi pada tujuan dan panggilan keselamatan yang dikerjakan. Ada visi rohani di dalam kehidupan kita. Apakah hal-hal yang kita lakukan itu, gitu kan, baik di dalam keluarga maupun di dalam gereja, membawa kita pada pertumbuhan rohani yang baik di hadapan Tuhan. Pertanyaan kita buat hari ini adalah sebagai sebuah komunitas, jemaat, gitu kan, sama seperti jemaat Filipi, apakah kita memiliki visi rohani dan visi pelayanan di dalam gereja kita, di dalam kehidupan kita masing-masing,
Apakah kita hidup di dalam proses pemuritan? Oh, saya kan sudah melayani, Pak. Saya sudah ikut PA. Saya sudah ikut ibadah. Ya itu bagian dari pemuritan. Tapi pemuritan bukan sekedar itu. Pemuritan itu sharing life. Bagaimana kehidupan kita yang otentik itu dibagikan begitu. Saya penuh kekurangan. Tetapi ini loh usaha saya untuk mengatasi kekurangan saya. Tolong dong itu dibantu. Nah, apakah kita sudah hidup di dalam proses semacam itu? Apakah kita memiliki hati seorang murid yang punya visi? Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercela, kita diletakkan di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Jadi ada panggilan untuk menjadi saksi di tengah dunia yang gelap. Kita itu bertumbuh untuk menjadi saksi. Kalau kita tidak cepat bertumbuh, kita tidak cepat menjadi saksi. Gitu. Saya setuju dengan satu anggapan bahwa pertumbuhan rohani itu bukan sesuatu yang instan. Yes, itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi apakah ketika pertumbuhan rohani itu bukan sesuatu yang instan, kita memanipulasinya dengan apa? Dengan kata lambat. Itu berbeda. Kita mencoba mengerjakannya dengan cepat, tetapi hasil itu Tuhan yang memberikan. Dan sekali lagi ada orang yang cepat, ada orang yang lambat. Tetapi jangan jadikan ketidakinstanan pertumbuhan rohani itu sebagai alasan. Kan tidak instan, semua kan proses, Pak. Jadi kalau saya jatuh bangun 10 tahun yang lalu sama 10 tahun yang sekarang, saya masih tetap sama, begitu kan. Saya ada kemajuan satu loh, begitu. Itu kan proses. Kalau itu proses, sekedar proses dan itu boleh tanpa target, ya penulis Alkitab tidak boleh marah dengan mengatakan kamu seharusnya sudah menjadi guru. Tetapi kenapa kamu harus masih minum susu? Itu menunjukkan bahwa di dalam taraf tertentu, jangka waktu tertentu, ada pencapaian yang logis terhadap pertumbuhan rohani seseorang. Tidak instan, bukan berarti lambat. Kenapa? Ibaratnya begini loh, dunia itu sekarat, begitu. Ibarat kayak orang sekarat. Yang dibutuhkan adalah suatu emergency, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, itu yang pertolongan pertama pada kecelakaan itu tidak diajarkan kepada dokter saja atau perawat saja. Tetapi dulu di pramuka begitu ya. Saya ikut pramuka setahun doang sih. Itu juga diajarkan bagaimana kalau pendarahan, balutnya gimana, kalau ada kaki yang patah, keseleo, cara balutnya gimana. Itu diajarkan bukan kepada sekedar dokter, tapi kepada orang awam. Kenapa? Karena kamu yang ada di situ. Masa di tengah hutan kita panggil dokter, ya keburu darahnya habis keluar begitu. Nah, kita mesti punya kemampuan itu, maksudnya. Itu yang kenapa kita perlu cepat, apalagi di dunia ini perubahannya cepat begitu. Sekali lagi tidak instan, bukan berarti lambat. Kita mengerjakan cepat, bukan berarti terus menuntut tidak bisa menerima sesuatu pertumbuhan yang relatif lambat karena kondisi. Itu kebijaksanaan, itu hikmat untuk mengenali, menyikapi hal semacam itu. Dan dunia yang gelap itu seringkali bahkan bukan dunia yang menyukai cahaya. Kenapa? Karena cahaya menelanjangi dosa. Maaf ya kalau kita telanjang di tempat yang gelap sekali begitu. Saya pernah masuk hutan itu 1 meter, lilin itu tidak bisa menerangi, terlalu gelap. Nah, kalau kita telanjang di jarak 2 meter, maaf ya pakai kata telanjang, orang juga tidak akan lihat kita kok. Kenapa? Karena gelap. Coba lampunya dinyalakan, kita juga tidak akan merasa malu. Kenapa? Gelap. Tapi coba lampunya dinyalakan. Orang jarak 5 meter pun akan lihat kita. Dan kita langsung ada terintimidasi di situ. Matikan lampunya, malu dan sebagainya. Nah, itu. Cahaya itu menelanjangi dosa. Itu sudah kita bahas kemarin di Filipi 1:28-29. Kata bengkok yang sedang yang sesat, skolias kai
diestramenos. Skolios itu dari bengkok dari kata skolios. Ya kita tahu apa itu skoliosis lah, itu apa tulang yang bengkok itu begitu. Nah, bengkok begitu. Secara metafora dipahami sebagai apa ya, sesuatu yang terkutuk begitu. Preserve itu apa? Sesuatu yang apa ya, forward begitu, suka melawan, tidak taat, surly, bermuka masam, dan seterusnya. Dibandingkan itu dengan di Filipi 2 ayat 14. Sekali lagi, Filipi 2:14 bicara apa di situ? Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, begitu yang tadi kita baca. Jadi orang-orang dunia adalah memiliki sikap-sikap yang tidak adil, yang bermuka masam, begitu kan, tidak taat, dan itu cocok dengan berlawanan dengan nasihat Paulus yang mengatakan jangan engkau bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kenapa? Kalau kamu lakukan itu, apa bedanya lo kamu sama dunia? Dunia tidak suka kebenaran. Maka kalau dinasihati yang benar, ya dia tidak suka. Kenapa sih hidup diatur-atur? Harus ibadah, harus pelayanan, pemuritan harus belajar membuka diri, gitu kan? Belajar dan sebagainya, harus memperhatikan orang lain. Kenapa sih? Itu kayak sikap dunia yang tidak suka memperhatikan orang lain. Itu kayak sikap dunia yang tidak mengasihi orang lain. Itu sikap dunia yang tidak suka melayani orang sesama. Itu sikap dunia yang tidak suka mendalami firman Tuhan. Jadi Paulus ingin mengatakan sikap-sikap worldly, keduniawan semacam itu jangan sampai ada di dalam kehidupan kita. Kita sudah ditebus. Jadi hidupi, kerjakan keselamatanmu itu dengan sesuatu yang berbeda dari kehidupan kita yang lama. Bengkok, sesat, terdistorsi, melenceng, berlawanan dengan tujuan keselamatan. Jadi kita hidup di dalam generasi yang melawan Allah, yang tidak sesuai dengan pikiran dan pekerjaan Allah. Kita dipanggil untuk berbeda dan untuk menerangi mereka. Kita dipanggil secara inkarnat untuk hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah angkatan yang melawan Allah. Kita yang tunduk kepada Allah diutus, dipanggil hadir untuk di tengah-tengah secara inkarnatif begitu, memahami kenapa mereka melawan Tuhan. Oh, karena dosa ya, kita PI. Kenapa mereka melawan? Oh, bukan karena ini kita sudah bertobat, tetapi masih kenapa? Karena ketidakdewasaan. Oh, kita didik, kita dampingi untuk membawa orang-orang, angkatan-angkatan yang melawan Allah itu berpihak dan bersekutu di dalam pekerjaan Allah dan pekerjaannya. Itu tugas kita. Melawan Allah, tidak bekerja bersama dengan Allah. Tidak harus dinyatakan di dalam hal-hal fisik, tetapi hal pikiran. Misal, di dalam survei-survei di Amerika, cukup banyak pemuda yang kemudian masuk perguruan tinggi dan kehilangan imannya. Kenapa? Karena iman mereka mulai goncang dengan filosofi-filosofi sains yang seringkali diperhadapkan bertentangan dengan teologi atau pengajaran Alkitab yang sebelumnya diterima. Dan kenapa para mahasiswa baru itu kemudian dengan mudah kehilangan iman? Karena ketika mereka masih SMA, mereka tidak dibekali dengan apologetika. Mereka tidak dibekali dengan kualitas pendalaman firman Tuhan yang apologetis, yang konstruktif, membangun pola pikir dan sebagainya, yang membentengi mereka di dalam peperangan pemikiran-pemikiran di kampus, gitu. Bukan kampusnya yang salah dalam hal ini, tetapi seringkali orang-orang Kristen yang tidak siap. Kenapa? Karena gereja dan keluarganya tidak mempersiapkan mereka
Nah, kehadiran kaum intelektual di dalam kampus misalnya justru membawa kaum intelektual yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi orang yang berpihak dan bersekutu kepada Tuhan. Seharusnya demikian. Itu salah satu konteks. Balik lagi dengan di dalam konteks marketplace, di dalam tempat kerja dan sebagainya sama. Bagaimana seorang bisnismen Kristen menjadi teladan yang mengintegritaskan firman Tuhan di tengah kesulitan kehidupan bisnis. Mari kita buka sebentar di Matius 10 ayat 16 misalnya. Itu domba di tengah serigala. Minta seorang baca ayat Matius 10 ayat 16. Yang seorang lagi silakan buka di Lukas 20:29. Minta seorang baca. Yohanes 17:18-21 itu sama kurang lebih dengan Matius 10. Minta seorang baca Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, oke, Lukas 20 ayat 29. Lukas 20 ayat 29. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Sorry, itu bukan itu maksudnya sih. Bentar. Nah, sebentar, Pak. Lukas 20:29. Oke, saya keliru tulis itu. Nanti ya, nanti saya koreksi di lewat WA begitu. Nah, prinsipnya adalah kita itu diutus di tengah serigala. Kapan utusnya? Tunggu kita siap. Enggak. Kita mau lahir hari ini bertobat. Gitu kan? Besok itu kita sudah berada di dalam posisi itu loh, jangan salah. Serigalanya tuh already di sana. Gitu. Kita mau satu hari bertobat, kita pulang rumah. Kita sudah berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Hal semacam ini biasa dihadapi oleh orang-orang yang tadinya berada di dalam keluarga non-Kristen, kemudian dia bertobat begitu. Saya pernah PI kepada satu anak begitu kan, yang dia secara KTP dia non-Kristen, tetapi secara hati dia sudah mulai pergi ke gereja dan sebagainya. Saya tanya, your parents know, orang tuamu tahu nggak kamu ke gereja? Nah itu Pak, dia bilang, itu Pak. Sampai sekarang nggak tahu, kamu sudah berapa lama pergi ke gereja? Sudah beberapa tahun, mungkin 1-2 tahun, nggak mungkin 2 tahunan lah. Saya sudah ke gereja. Sejak dia pindah ke Bandung begitu, dia ke gereja dan orang tuanya nggak tahu karena setiap kali dia pulang, dia pergi ke beribadah di tempat ibadah agamanya. Jadi gampangnya begini loh. Jangan bayangkan serigala itu sesuatu yang harus dimunculkan secara real, sesuatu yang jahat, tetapi kita bicara masalah sesuatu yang siap memangsa iman kita, baik secara halus, secara kognitif, bukan secara fisik, pistol, pakai pisau di leher, mungkin enggak. Tetapi secara apologetik dari pihak lawan, itu tantangan kita. Bagi saya itulah serigala-serigala yang sesungguhnya juga, bukan satu-satunya ya, yang tadi itu juga termasuk begitu. Jadi, nah kita dipanggil dengan segera, kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah situasi yang semacam itu. Maka jangan hidupi kehidupan yang mengerjakan keselamatan dengan santai-santai. Kerjakan dengan takut dan gentar. Hormat, lakukan segera. Saya paling jengkel kalau saya suruh Evan begitu untuk kebaikan dia ya, untuk kebaikan dia. Evan makan nanti, begitu kan? Saya tidak suruh untuk kebaikan saya loh. Saya suruh untuk kebaikan dia. Dan nanti begitu. Padahal mungkin sudah jam 1 lebih, nanti sama. Kita jengkel dengan sikap anak kita semacam itu. Saya yakin Tuhan pun jengkel dengan sikap kita. Dia menyuruh kita bertumbuh, itu bukan untuk kebaikan dia.
Tetapi untuk kebaikan kita, dan kita bilang nanti, santai. Nah, nggak tahu begitu kan? Kita dipanggil bercahaya, membawa terang. Dan sekali lagi kalau kita bicara terang, itu adalah sebuah konsep keteraturan. Kita dipanggil untuk hidup teratur dan mengatur kehidupan yang tidak teratur. Hidup yang tidak teratur melawan Tuhan menjadi hidup yang diatur oleh Tuhan, begitu kan? Seperti bintang-bintang di dunia. Paulus tidak bicara lagi individu, tetapi bintang itu banyak dan itu menerangi di tengah malam, begitu. Kita sebagai sebuah komunitas dipanggil untuk menjadi bintang-bintang di tengah dunia yang gelap. Kenapa? Mari kita teladani Kristus. Inkarnasi Kristus. Kristus hadir menjadikan dirinya media untuk manusia mengenal Allah, menjadikan hidupnya sebagai contoh, sebagai jalan penebusan bagi orang yang berdosa. Dan kita adalah murid dari Kristus yang theomedia, media Allah. Maka kita menjadi murid Kristus, seharusnya kita juga menjadi theomedia, menjadi alat Allah, media Tuhan, agar sesama kita mengenal Kristus, agar sesama kita mengenal Allah. Dan kita sulit menjadi theomedia yang berkualitas kalau kita tidak bertumbuh. Kita tidak bisa menerangi banyak orang kalau terang kita redup. Kita gereja sekarang pakai multimedia. Kita multimedia membuat orang mendengar. Begitu, multimedia itu kan orang bisa mendengar, bisa melihat. Kita multimedia. Tetapi multimedia elektronik tidak bisa menyentuh. Kita bisa menyentuh. Kita sekarang tidak bisa bersentuhan. Kita tidak bisa merangkul orang. Kita mendengar media online, begitu. Tetapi ya karena masalah pandemi. Tetapi jadikan itu tujuan untuk manusia, sesama kita mengenal Allah dan menjadi inkarnatif bagi sesama. Kalau kita tidak bisa bertemu muka dengan muka, ya secara bersentuhan ya kita muka dengan apa? Dengan ini misalnya. Kalau fasilitas kan kita bisa lihat orang, kita bisa melihat ini apa namanya, orang sedih, kita bisa tahu, kok tambah kurus ya, kita bisa tahu begitu. Kok tambah gemuk ya, begitu kan. Dan sebagainya. Nah, kehadiran kita sebagai terang adalah sebuah foretaste, cicipan awal untuk apa? Untuk menikmati terang yang sesungguhnya di dalam kekekalan. Berelasi dengan Tuhan itu nanti semacam apa sih? Ya contohnya, mau cicipannya. Cicipannya adalah bersekutu dengan Tuhan, itu kayak orang bersekutu dengan seorang Kristen yang dewasa. Tidak sempurna. Tetapi itu ketika begini, bagaimana saya mengenal kasih Allah? Bagaimana saya berelasi dengan kasih Allah? Mau cicipan awalnya, ya coba kamu berelasi dengan orang Kristen yang mengasihi. Kayak kita jalan di mall begitu kan, ada tester itu apa namanya, roti begitu kan. Nah itu foretaste. Nanti kalau kamu makan di sini itu rasanya kayak gini loh. Cuma kita dikasih sekotak gini, nggak mungkin dikasih satu loyang. Itu enggak foretaste begitu namanya. Nah, sama kita itu foretaste-nya, potongan kecil itu. Potongan ketika orang menikmati foretaste itu, dia akan tahu, dia akan menikmati lebih banyak lagi nanti di surga. Kehadiran kita secara inkarnatif. Apakah itu sebagai foretaste? Kehadiran surga, kehadiran kerajaan Allah di tengah dunia. Kalau kita gagal menjadi foretaste, bagaimana orang bisa memiliki pengharapan menikmati surga di dalam Tuhan? Karena apa? Karena kita tidak bisa menjadi foretaste. Kita menolak untuk berelasi. Kita maunya cuma jadi pendengar, tetapi bukan pelaku firman. Relasi kita hanya sebagai relasi antara pendengar dan pengajar. Tetapi kita tidak mau berelasi dengan sesama pengajar yang saling mengajar dan saling menasihati. Relasi itu tidak lengkap begitu. Jadi apa itu inkarnatif? Adalah ketika kita memiliki hadir dan kita memiliki relasi. Kristus hadir dan dia bukan sekadar hadir terus diam menyepi, enggak. Tetapi dia berinkarnasi. Di dalam inkarnasinya itu, di dalam kehadirannya itu dia berelasi dengan sesama. Sama dengan keluarga.
Ada keluarga yang cekcok, tapi karena mereka orang Kristen dan tidak boleh bercerai, maka mereka memutuskan untuk tidak bercerai. Apakah itu baik? Ya, itu baik. Tetapi apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? No, karena dia hadir tetapi tidak berrelasi. Gitu. Jadi, kenapa seseorang tidak boleh bercerai? Bukan sekedar mempertahankan legalitas dan institusi pernikahan, tetapi yang dimaksudkan adalah untuk dengan mempertahankan legalitas dan institusi itu diharapkan maju, bergeser. Untuk apa? Memperbaiki, mempertahankan relasi yang harmonis. Itu maksudnya. Jadi kita di dalam sebuah keluarga dan gereja, kita tidak hanya hadir di dalam sebuah institusi yang penting ibadah, pulang, selesai. Kita dipanggil untuk berelasi. Nah, ketika fisik kita terbatasi oleh pandemi, kita tidak bisa bertemu secara fisik, usahakan pertemuan yang lebih mendekati secara fisik. Maka PA tidak lagi atau PD, persuan doa tidak lagi secara rekaman, tetapi secara Zoom. Supaya apa? Secara fisik. Karena apa? Karena itu memungkinkan untuk berelasi, untuk kita tanya jawab, dan sebagainya. Dilanjutkan yang terakhir, bukan yang terakhir, dua yang terakhir, sambil berpegang teguh pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Tuhan. Kita tidak dapat menjadi terang jika kita tidak berpegang pada firman kehidupan. Kita tidak bisa menjadi terang kalau kita tidak mempelajari firman Tuhan dan kemudian mempraktekkan. Artinya kita tidak dapat menuntun dan memimpin orang menurut pemikiran kita sendiri. Ketika orang tidak membantah kita, tidak bersungut-sungut menurut taat kepada kita, dia tidak dibawa untuk ketaatan kepada pemikiran kita, tetapi kepada kebenaran dan hikmat Tuhan. Dan seringkali bagaimana cara kita menunjukkan bahwa pemikiran kita sesuai dengan firman Tuhan? Ya tunjukkan, demonstrasikan bagaimana pemikiran kita itu adalah sebuah interpretasi perenungan dari firman Tuhan yang ada. Maka argumen kita bukan sekedar argumen, saya pemimpin, kamu pengikut, maka kamu tidak boleh bersungut-sungut dan boleh membantah, maka kamu harus ikut saya. Kenapa? Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Oke, betul. Tetapi perintah atau visi yang kamu minta saya untuk ikut, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Oh, sesuai. Kenapa? Lihat tuh gereja-gereja yang lain. Loh, firman Tuhan. Begitu loh. Apakah itu cocok untuk kita? Apakah itu sesuai dengan kondisi kita? Nah, itu yang perlu didemonstrasikan. Hantar orang yang mengikuti kita itu kepada otoritas yang benar, bukan kepada otoritas duniawi, bukan kepada otoritas yang fisik, gitu. Bahkan gereja sekalipun enggak, tetapi demonstrasikan bahwa ini adalah visi dan otoritas dari Tuhan. Dari apa? Dari kita, mari kita sama-sama berpegang pada firman kehidupan yang membawa kita pada kehidupan. Firman ini yang saya pegang, dan ini yang ingin saya bagikan. Mari kita pegang sama-sama, mengerti sama-sama ini. Maka kita perlu mendalami firman Tuhan. Maka kita perlu mengajar, kita perlu menasehati, kita perlu memberi teladan yang baik, kita perlu menegur. Dan berpegang itu bukan sekedar pokoknya membaca, tetapi ada kalimat di situ to give attention to. Jadi memberikan satu perhatian yang khusus terhadap firman Tuhan, gitu kan? Ada epeko, itu mengecek, delay, stop, stay, artinya kita mengecek itu masih gini. Oke, kita berhenti sama, duduk sama-sama, yuk. Oke, kita sama-sama berpegang, begitu kan? Kamu mau memaksimalkan saya sebagai jemaat, dasar alkitabiahmu apa? Oh, ini Efesus, ayo duduk sama-sama kita pelajari, begitu kan? Stop dulu, kita sama-sama pelajari. Ngerti? Oke, ngerti. Mari kita jalan sama-sama. Itu maksudnya. Bukan, maka saya katakan bukan ketaatan buta, tetapi ketaatan dari hati yang disatukan oleh visi Tuhan, hati yang disatukan oleh Roh Kudus. Begitu. Saya tidak bisa menghasilkan visi sendiri, tapi saya bisa mengerti visi. Ayo ceritakan visi itu kepada saya. Saya akan ikuti kamu. Saya akan kerja mati-matian bagi kamu, bersama dengan kamu. Gitu kan? Nah, itu yang maksudnya epeko. Memberikan perhatian khusus kepada firman di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksudnya juga demikian. Setiap kali kita berpikir, bertindak, berkata, berikan perhatian bagaimana firman Tuhan itu diterapkan di dalam pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita, dan strategi-strategi kita di dalam gereja misalnya. Kan? Apakah
pikiran, perkataan, perasaan kita sudah sesuai dengan pikiran dan perasaan seperti Kristus yang dinyatakan di dalam Alkitab. Yang terakhir, agar aku, Paulus, dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Yuk, mari kita bandingkan, satu orang baca 1 Korintus 9 ayat 26. Seorang petinju kalau nggak salah itu. Kalau salah berarti saya salah kutip lagi. Seharusnya yang seperti petinju. Betul. Oke. Seorang baca 1 Korintus 9 ayat 26. 1 Korintus Seorang baca? 9 ayat 26. Ayo. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, kalau menasihatkan, aku tuh enggak lari. Bukan jalan, bukan merangkak loh ya, lari. Gitu kan. Itu bukan tanpa tujuan. Aku juga enggak kayak petinju yang tutup mata terus pukul begini kan. Ya habis tenaga. Begitu. Lawannya tunggu kita, habis tenaga kita, dia pukul kita sekali, begitu ya, KO kita. Petinju itu meskipun berkelahi seakan-akan di ring, tapi dia juga mikir loh, begitu kan? Bagaimana dia menghindar, mengawasi dan sebagainya. Dia butuh latihan, begitu. Jadi mari kita bekerja baik secara individu maupun secara komunitas, keluarga dan gereja, melayani dan bekerja dengan satu tujuan yang visi dan tujuan yang sama. Kita mungkin tidak bisa menghasilkan visi sendiri, tapi usahakan untuk menangkap sebuah visi yang orang yang bisa menghasilkan visi itu dengan benar, bukan dengan sekali lagi ketaatan buta. Saya ulangi kalimat ini, tetapi supaya kita mengerti dan bekerja bersama-sama, bukan ya, oke, saya setuju kamu bekerja, saya nikmati, saya nonton. Tidak akan bisa sebuah komunitas ya, kita maju dengan cara seperti itu, dan kita tidak akan bisa bercahaya di tengah kegelapan dengan model proses pertumbuhan rohani yang asal tanpa visi, tanpa tujuan, tanpa filosofi yang demikian. Di dalam keluarga pun ketika seorang ayah mendidik anak, begitu kan, dia tidak bisa bekerja sendiri, dia butuhkan siapa? Butuhkan ibu. Gitu. Untuk apa? Bekerja bersama-sama sebagai penolong yang sepadan. Ketika ayah mengajarkan kebenaran firman Tuhan, seorang ibu ketika ditanya, benar tamah? Benar. Nah, itu loh fungsi seorang ibu. Kalau gitu, dan seorang ibu bisa menjelaskan sama baiknya dengan mungkin seorang ayah menjelaskan. Tetapi dia membawa kepandaiannya itu menjelaskan, mengajar untuk apa? Membawa anak menghormati otoritas yang tertinggi. Itu nanti tanggal 8. Gitu. Nah, banyak pekerjaan pelayanan dikerjakan tanpa hasil pertumbuhan rohani. Kenapa? Karena seringkali kita melayani tanpa visi, tanpa misi. Dan meskipun ada, tanpa kebersamaan, yang kerja itu aja. Nah, tidak akan pernah bisa sebuah komunitas, baik itu gereja maupun keluarga, bisa maju dengan cara kehidupan secara rohani dengan cara kerja semacam ini. Dan Paulus mengharapkan hasil yang nyata. Jadi jangan salah loh, supaya aku dapat bermegah. Gitu. Boleh enggak seorang hamba Tuhan mengharapkan sebuah hasil yang nyata dari pekerjaan pelayanannya, yaitu pertumbuhan rohani jemaat? Boleh, Paulus melakukan hasil yang nyata. Begitu. Kenapa? Karena Paulus melihat Allah sudah bekerja dan terus bekerja. Gitu kan. Jadi Allah sudah bekerja loh dalam diri kamu, maka saya berhak dong, boleh dong mengharapkan hasil yang nyata. Bukan karena kamu kerja sendiri, kamu Allah yang bekerja dan terus bekerja loh. Dia memberikan kita kekuatan untuk melawan dosa, dia memberikan kita kekuatan untuk bertumbuh, begitu. Jadi kalau kamu taat dan hormat kepada Tuhan, pasti ada hasil. Kalau nggak ada, bukan Tuhannya yang keliru, nggak kerja, kitanya yang nggak meresponi pekerjaan itu dengan baik. Paulus mengharapkan pertanggungjawaban jemaat Filipi untuk meresponi karya Allah yang bekerja di dalam diri mereka. Itu adalah Filipi. Kembali lagi ke Filipi 1, 27 sampai 2:16. Paulus sudah menjelaskan
sedemikian rupa Allah sudah bekerja, maka kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maka hasilnya. Mari kita bandingkan dengan 7 gereja di dalam kitab Wahyu. Masih adakah 7 gereja itu? Efesus, Pergamus, Tiatira, Laodikia, Efesus. Gereja itu, mereka 7 gereja itu sudah tidak ada lagi. Pertanyaannya, siapakah yang mendirikan gereja itu? Tentu orang-orang Kristen, tetapi kita harus ingat, di balik orang-orang Kristen yang bekerja hari itu, ada tangan Tuhan yang mendirikan gereja. Sebuah gereja tidak bisa berdiri tanpa Tuhan. Tetapi di manakah gereja itu hari ini? Tidak ada lagi. Ketika di dalam Wahyu Yohanes mengatakan, aku akan mencabut engkau dari kaki Dian dan seterusnya. Siapakah yang mencabut keberadaan gereja itu? Tuhan. Jangan dikira meskipun Tuhan mendirikan gereja secara fisik, dia terus sangat menyayang iman dan dia tidak berani menutup gereja yang dia dirikan sendiri. Jangan dikira Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Dia berani mendirikan, tetapi dia juga Tuhan yang berani menutup gereja yang dia dirikan sendiri. Kenapa? Karena gereja itu tidak taat. Karena gereja itu tidak berbuah. Kanaan mungkin saya percaya didirikan oleh Tuhan. Tetapi jangan lupa, bukan berarti Tuhan tidak berani dan tidak akan menutup GKM Kanaan. Kalau GKM Kanaan tidak taat dan gagal bertumbuh. Paulus sudah melayani habis-habisan. Darahnya sudah bahkan sebentar lagi tercurah. Dan Paulus bersuka cita karena kehidupan pelayanannya itu. Dia mengabaikan darahnya yang tercurah. Jadi dia mengajak jemaat untuk bersuka cita di tengah-tengah segala penderitaan dan kesulitan yang mereka alami sekalipun. Yang terakhir, mari kita renungkan. Apakah kita menjadi orang-orang yang di dalam mengejar pertumbuhan rohani dan melayani, apakah kita melakukannya dengan sukacita? Atau sebaliknya, kita justru menjadi orang yang sering bersungut-sungut dan berbantah-bantahan? Apakah kita mampu mengenali pemikiran Allah di dalam pemikiran orang lain yang disampaikan kepada kita? Setelah itu, apakah kita bersama-sama bekerja demi kemajuan iman dan pekerjaan Allah, demi menjadi saksi-saksi Tuhan yang bercahaya di tengah gelapan? Apakah kita bertumbuh menjadi teomedia Tuhan yang berkualitas? Dan ketika kita melakukannya, seberapa besar kita berpegang pada firman Tuhan. Dan seberapa besar kita mengaplikasikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan pribadi kita, keluarga, dan gereja kita. Dan jangan melayani tanpa dasar teologis dan filosofis yang alkitabiah. Kenapa? Karena itu bentuk dari berpegang pada firman kehidupan. Jadi, mari kita pahami pengajaran-pengajaran yang menjadi dasar jiwa dari pelayanan kita. Dan apakah kita memiliki visi rohani di dalam kehidupan pribadi kita, itu kurang kata pribadi, keluarga dan gereja kita. Saya 5 tahun mendatang harus bisa apa? Saya pribadi. Mencapai apa? Lakukan itu dengan terukur. Apakah kita memiliki visi dan misi? Mampu memikirkan dan melakukan kepada tujuan. Kalau kita tidak bisa melakukan sendiri, Tuhan menyediakan sebuah komunitas untuk melakukan bersama-sama. Itu keuntungannya. Ini bukan sesuatu hal yang harus selalu dilakukan sendiri. Apakah kita memiliki sukacita yang sejati, bukan sekedar kesenangan di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan dan di dalam pelayanan kita? Apakah kita sudah menjadi teomedia yang menerangi dunia yang gelap? Sekian pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini. Pertanyaan terakhir, apakah kita sudah menjadi teomedia atau media Allah dengan bercahaya di tengah kegelapan? Entah itu kegelapan di dalam keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, atau kegelapan di dalam gereja kita yang masih banyak orang yang mungkin belum mengenal Tuhan meskipun dia sudah ada di dalam gereja sekalipun. Orang-orang di luar dan di sekitar kita. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Jadi
Jadi teomedia itu apa? Media ya alat gitu kan. Theo Allah, jadi alat Allah yang bercahaya. Maksudnya itu. Dan kita tidak bisa bercahaya dengan baik. Kita tidak bisa jadi voltage, membuat orang mencicipi kerajaan Allah. Kalau kita ya tidak jadi alat Tuhan dan kita tidak jadi alat Tuhan yang dewasa. Di dalam keluarga, apakah kehadiran kita menjadi voltage bagi keluarga kita mencicipi kerajaan Allah yang dihadirkan melalui diri kita secara pribadi? Itu juga pertanyaan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Dunia membutuhkan kita dengan segera. Jadi mari kita dengan segera bertumbuh, dengan segera mengejar pertumbuhan. Kadang kita cepat pun, bergerak cepat pun juga belum tentu hasilnya cepat, apalagi kita bergerak lambat. Nah, itulah. Oke, sebenarnya ada pertanyaan. Cilili tadi buka video, mungkin mau tanya? Atau yang lain? Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa tutup dalam doa. Kita tutup dalam doa ya. Minta tolong, siapa nih? Ko Iwan Stefanus tutup dalam doa, yuk. Minta tolong. Koneksi terganggu nggak di situ? Halo? Halo Pak Iwan? Oh iya, Minta tolong tutup dalam doa kok. gimana Pak? Tutup dalam doa. Oke, saya ini pakai handphone sih, saya di jalan. Oh di jalan? Oh berarti nggak usah dah, nggak usah. Lagi setir toh? Enggak. Ini nggak Di enak. luar aja sih, di luar rumah. Oh bisa? Kalau lagi setir nggak usah loh. Ganti aja ya daripada bahaya. Iya. Hah? Iya. Gimana? Silakan kalau ada yang ganti ada. Oh ganti aja dah. Minta tolong Bu Wet bisa Bu Wet? Bu Wet bisa? Ada? Halo? Oke nah, saya aja tutup lah. Ya kita sama-sama berdoa yuk. Bapak Rasul yang mulia, terima kasih untuk pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Kiranya ini boleh menjadi satu visi bagi kami, komitmen kami untuk bercahaya di tengah kegelapan dunia ini. Ajar kami menjadi alat-alat Tuhan yang membawa setiap orang yang kami layani, yang melihat kesaksian kami mengenal Tuhan dan mencicipi bagaimana indahnya kerajaan Allah itu jika nanti benar-benar diwujudkan di dalam kekekalan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang rindu untuk bertumbuh dan rindu untuk bersaksi di tengah-tengah keluarga kami dan di tengah-tengah masyarakat kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami, pertumbuhan kerohanian kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, thank you. Sampai di sini, sudah jam 9. Terima kasih Bapak Ayu. Yuk. Ya, thank you Bapak. Yuk.